Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan Pesiarah. Pada bulan-bulan ini kita mendengarkan bahwa pertumbuhan virus COVID-19 yang kita kenal dengan sebutan Omikron sudah mulai merajalela. Anda dan saya serta kita semua ditantang untuk menjadi pribadi orang beriman yang berani bersaksi dan mengatakan, inilah aku, utuslah aku. Di tengah situasi yang tidak menentu, jangan sampai membuat kita menjadi pribadi yang berputus asa, tidak lagi taat, tidak lagi setia. Ingatlah bahwa di dalam kesetiaan dan di dalam ketaatan banyak orang akan semakin diselamatkan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan Pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kehadiran Putramu di tengah-tengah kami selalu membawa berkat yang melimpah. Semoga kami semakin mengagumi dan mengimani Putramu itu, serta dengan rela hati menjadi utusannya untuk membangun gereja demi semakin tegaknya kerajaan-Mu di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tentu di dalam 2 bulan terakhir ini, Anda dan saya serta kita semua mengalami kecemasan, mengalami kekhawatiran karena situasi yang tidak menentu. Ada kesan berita bohong, tetapi juga ada fakta yang membenarkan apa yang disampaikan. Sebagai orang beriman di tengah kekacauan informasi, ketika Anda dan saya serta kita semua dituntut untuk lebih bijaksana, untuk bisa lebih melihat dengan jernih mana yang merupakan kebenaran, mana yang merupakan kebohongan, seringkali kita abaikan karena kita tidak mau khawatir akan hari esok kita. Hari ini Anda dan saya serta kita semua diperdengarkan melalui bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya. Di sana jelas dikatakan, Yesaya dengan tegas mengatakan di hadapan Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Jangan menunggu kita menjadi korban atau terkena virus COVID varian baru kita menjadi taat. Perutusan kita saat ini ialah bersaksi di dalam ketaatan yang benar, di dalam prokes yang tepat demi keselamatan bersama. Inilah utusan kita saat ini, mewartakan sukacita di dalam ketaatan dan kedisiplinan di dalam persiaran hidup kita, agar kita menjadi pribadi yang beriman tetapi juga hidup dengan sehat. Ada hal yang menarik di dalam bacaan yang kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Di sana jelas dikatakan bahwa Paulus membagikan pengalamannya. Ia menyadari bahwa ialah pribadi yang paling tidak pantas karena ia sebelumnya mengejar-ngejar orang yang beriman dan menjadi murid Kristus, tetapi kini dia diangkat, dilayakkan untuk menjadi muridnya. Oleh karenanya ia punya keyakinan dan juga kegigihan di dalam karya pelayanannya. Maka ia tidak menjadi pribadi yang merasa terbebani atau merasa kok apa-apa diletakkan kepada dirinya. Ia menyadari betul justru karena sebelumnya ia mengejar-ngejar murid Kristus, maka ia sekarang harus lebih bekerja keras untuk memulihkan dan mewartakan keselamatan yang Allah janjikan.
Anda dan saya serta kita semua sudah dilayakkan oleh Tuhan untuk mewartakan kerajaan Allah. Tetapi beranikah kita senantiasa menghidupi semangat duk in altum, bertolaklah ke tempat yang dalam. Jangan biarkan persiaran hidup kita ini hanya berlalu tanpa ada pemaknaan. Jangan biarkan apa yang kita lakukan ini hanya sebatas rutinitas, sehingga kehilangan kedalaman rohani kita di dalam membangun relasi dengan Sang Pencipta. Di dalam Injil suci hari ini, kita diingatkan dan ditegaskan pentingnya memiliki kedalaman hidup rohani. Sebagaimana dikatakan di dalam Injil suci menurut Lukas. Dia mengingatkan kepada Anda dan saya serta kita semua bahwa kabar sukacita itu hendaknya diwartakan dengan sukacita kepada semua orang. Yesus diketengahkan sebagai sumber pewartaan gereja. Gereja berdiri di atas karya para rasul. Dan Anda, saya, kita semua tahu itu. Kesuburan gereja berasal dari Dia, Sang Sumber Keselamatan. Sebagaimana dikisahkan dan diceritakan di dalam kisah penangkapan ikan. Mereka yang meninggalkan segalanya demi Kristus akan menjadi penjala manusia. Petrus yang sudah lelah, Petrus yang mungkin sudah putus asa, tetapi ia memberanikan diri untuk menebarkan jalannya ke tempat yang lebih dalam. Padahal dia sudah merapikan, sudah lelah, tetapi demi Tuhan Yesus Kristus dia melakukannya. Dan ketika ada totalitas, ketika ada kemauan, ketika ada persembahan yang utuh tanpa harus melanggar peraturan, keputusannya menjadikan berkat di dalam perjalanan hidupnya. Petrus tidak lagi menjala manusia, tetapi tidak lagi menjala ikan, tetapi menjala manusia, agar semakin banyak orang diselamatkan. Sesuatu pelajaran yang sungguh sangat berharga. Jangan sampai kekhawatiran, kecemasan, dan juga ketakutan membuat kita takut untuk membuat keputusan demi masa depan kita. Beranikah kita untuk senantiasa siap sedia sebagaimana yang diteladankan oleh Petrus untuk bertolak ke tempat yang dalam, bukan untuk mendapatkan materi, tetapi agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Sebagaimana Petrus yang tadinya adalah seorang penjala ikan, kini dia diangkat menjadi seorang murid untuk menjala manusia agar selamat semua. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, ketika kita berbeban berat, ketika kita merasa takut, ketika kita merasa khawatir karena badai kehidupan yang begitu kuat, jangan takut. Mari kita dekatkan diri kepada Tuhan. Bertolaklah ke tempat yang dalam, maknailah hidup, dan jangan takut untuk membuat keputusan untuk menebarkan jala kehidupan kita. Di dalam ketaatan, di dalam kedisiplinan, kita semua akan selamat. Selamat hari Minggu, tetap patuhi protokol kesehatan. Anda peduli, kita semua selamat. Tuhan memberkati. Amin.